Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak semua, pada hari ini saya akan mengajarkan tentang fikih, yaitu tentang tirkah, takjiyah, dan jarah. Yang mungkin dari beberapa tiga bahasa ini yang kita dengar itu adalah takjiyah ataupun jarah. Takjiyah tuh kalau bahasa kita tuh ngelayat. Kalau ziarah ini yang kita tahu tuh kalau bahasa kita sini ini pergi ke kubur lah seperti itu. Sedangkan tirkah itu kayaknya baru bagi kita untuk mendengarnya. Maka setelah ini nanti kita akan belajar apa itu tirkah. Selanjutnya, sebelum membahas tentang ini, Bapak pengen tahu jelasnya sejauh mana kalian mengetahui apa itu tirkah, takjiyah, dan ziarah. Bisa kalian tulis dulu nanti di kertas di buku tulis kita, dan nanti Bapak akan lihat apakah sama pengertian yang kalian tahu sebelumnya ketika maupun yang sesudahnya. Ya, topik pembahasan kita jelas tirkah yang pertama, setelah itu takjiyah, baru ziarah. Nah, pengertian tirkah ya, menurut ketentuan umum KHI Konversi Hukum Islam pasal 171 dijelaskan bahwa harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. Secara fikih, harta tersebut dengan tirkah. Agar harta peninggalan tersebut dapat dibagi sebagai warisan, maka perlu diselesaikan dulu kewajiban-kewajiban tertentu. Oke. Jadi di sini tirkah dengan harta waris itu ada sedikit perbedaan. Walaupun memang harta yang ditinggalkan mayit itu bisa menjadi warisan, akan tetapi ternyata tirkah adalah sebelum ia menjadi harta warisan, dia harus mengerjakan apa yang menjadi kewajiban-kewajiban tirkah. Arti tirkah itu adalah sejumlah harta yang ditinggalkan oleh sang mayit yang harus ia bayarkan dulu sebelum kewajibannya, sebelum warisan itu dibagikan. Oke, terlanjut tirkah. Maksudnya adalah harta peninggalan. Ini tentunya masih belum bisa dipastikan ya, untuk menjadi harta warisan yang akan dibagi-bagi nantinya kepada ahli waris, karena bisa jadi harta peninggalan itu ternyata hanya cukup untuk mengeluarkan atau membayar hak segala yang masih berkaitan dengan tirkah ini, seperti penyelenggaraan jenazah, hutang, dan wasiat. Nah, ternyata tirkah ini bukan berarti misalnya gini, ada harta tirkah, harta peninggalan langsung bagi warisan. Nah, oh anaknya dapat sekian, ibunya dapat sekian, seperti itu tidak. Ternyata tirkah adalah harta yang ditinggalkan oleh sang mayit, ada kewajiban harus dibayarkan. Yang pertama kali yaitu adalah jenazahnya. Dia harus membayar penyelenggaraan jenazahnya sendiri. Ketika sang mayit punya hutang, dibayarkan dulu pakai hutang-hutangnya dulu, hartanya tinggalkan dibayarkan dulu hutang-hutangnya. Dan ketika ada wasiat, kerjakan dulu wasiat sama sang mayit. Selanjutnya, kewajiban membayar tirkah itu tiga tadi saya bilang. Keperluan sakit saat perawatan jenazah. Yang kedua, pelunasan hutang kepada Allah maupun hutang kepada manusia. Dan yang ketiga adalah wasiat. Biaya keperluan sakit ini biasanya, misal dia ada pengobatan di rumah sakit, pas itu ia meninggal dunia, wajib uang yang harta yang ia tinggalkan seperti itu diwajib dibayarkan untuk penyembuhannya atau keperluan pada saat ia sakit. Pelunasan hutang kepada Allah ya jelas, misalnya dia ada najar, misalnya najar dulu kalau aku sembuh, kalau aku sehat, kalau aku apa, ada sumpah yang ia kerjakan sebelumnya dan itu belum dikerjakan. Dan hutang kepada manusia jelas itu terkait hutang maupun piutang. Dan ketiga adalah wasiat. Wasiat itu artinya pesan dari seorang mayit yang ia sampaikan kepada orang yang masih hidup untuk bisa dijalankan ketika ia sudah meninggal dunia. Oke, biaya keperluan sakit perawatan jenazah. Nah, ini biasanya pada saat dia di rumah sakit seperti itu dan belum ada penanganan dan sudah ditangani dan ia meninggal dunia, wajib dibayarkan uangnya tadi. Uang yang ada di hartanya itu untuk dibayarkan kepada rumah sakit. Dimulai dari perawatan jenazah, yaitu mandikan, mengkafankan, mengusungnya, dan menguburkan jenazah. Kaitan dengan itu barangkali muncul pertanyaannya, bagaimana seandainya jika harta yang ia ditinggalkan oleh sang mayit itu tidak mencukupi? Nah, itu bagaimana? Nah, para ulama dalam hati ini berbeda pendapat.
Ulama Hanifiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah mengatakan bahwa kewajiban menanggung biaya perawat tersebut terbatas hanya pada keluarganya saja semasa hidup ditanggung oleh sang mayit. Maka sangat wajar apabila diberi tanggung jawab memelihara jenazah, orang akan menjasa kepada mereka. Ulama lain berpendapat lebih luas, yaitu jika si keluarga si mayit mati, secara umum diikut pertanggungjawaban jika harta peninggalan si mayit tidak mencukupi. Artinya apa? Bisa jadi ketika sang mayit itu tidak mempunyai sebuah keuangan atau tidak ucapan akta, maka dibantu oleh keluarga yang paling dekat, seperti itu. Ada kewajiban, misalnya anaknya nggak sanggup, istri nggak sanggup, ada pihak dari keluarga yang lain untuk membantu untuk kewajibannya. Yang kedua, hutang piutang kepada Allah. Misalnya di sini para ulama membedakan, ya, yaitu adalah ulama Syafi'iyah dan Ibnu Hazm mengenalkan hutang kepada Allah daripada hutang kepada manusia. Hutang pada seperti ada zakat, ada nazar, biaya pergi haji, dan lain-lain. Misalnya seperti ini, dia dulu sempat sudah nabung haji misalnya, ternyata dia sudah meninggal dunia, nggak sempat. Nah, uangnya itu bisa digunakan untuk ia pergi haji, bisa dengan cara itu, dengan badal haji. Ada sekarang badal haji, jadi kita perlu membayar seseorang untuk membadalkan haji kepada sang mayit, ya. Kalau zakat misalnya ia meninggal di pertengahan bulan Ramadan misalnya, dan saat itu ia masih hidup dan ia belum sempat membayar zakat fitrahnya, bisa dibayarkan sebagai zakat fitrah, itu bisa, ya. Hutang ke manusia jelas hutang piutang, misalnya sang mayit punya hutang sama si A, bayarkan betul hutangnya. Begitu juga jika si B ternyata punya hutang si mayit, nah si B wajib membayarkan hutang kepada sang mayit, dan uangnya bisa digunakan untuk tirkah nantinya. Nah, sedangkan wasiat adalah pesan tentang suatu kebaikan yang akan dijalankan sesudah orang meninggal dunia. Wasiat berasal dari kata wasa, yang berarti menyampaikan atau memberi pesan atau pengampuan. Dengan arti lain, wasiat adalah harta yang diberikan pemiliknya pada orang lain setelah pemberi meninggal dunia. Artinya harta ini bisa berpindah nantinya pada saat orang itu telah meninggal dunia. Misalnya seorang mayit punya harta 100 juta dan ia bilang kepada anak-anak, nanti kalau ayah meninggal tolong ya 20 jutanya digunakan untuk musola, nak 80 jutanya boleh kamu gunakan untuk kegiatan lainnya. Nah, itu adalah wasiat, ya. Jadi ada kewajiban bagi sang anak untuk menjalankan wasiat dari sang ayah sebelum meninggal dunia. Secara umum kesimpulannya adalah sedekah adalah semua harta yang ditinggalkan oleh sang mayit, yaitu berupa harta benda. Setelah keempat kewajiban tadi diselesaikan dan masih terdapat sisa, harta itu bisa dibagi kepada ahli waris yang berhak menerima sesuai dengan Islam, pembagian waris maupun jumlahnya. Nah, di sini misalnya telah dibayarkan, misalnya nih tadi yang pertama pengurusan jenazah sudah dibayarkan, hutang kepada Allah telah dibayarkan, hutang kepada manusia dilaksanakan, wasiat yang juga sudah dilaksanakan semua. Dari keempat ini ketika sudah semua dibayarkan dan ternyata mendapatkan sisa, nah sisa itulah yang menjadi harta waris. Bisa kita lihat perbedaannya, harta sisa itu menjadi warisan, dan harta yang di awal tadi sesudah ia meninggal itu namanya tirkah, karena belum selesai kewajiban-kewajibannya. Oke, selanjutnya kita takjiah. Nah, takjiah ini kalau bahasa kita, kalau di daerah Tenggarong ya, itu namanya ngelayat lah, kalau bahasa kita ngelayat, atau pergi ke rumah duka, berkunjung ke rumah duka. Ya, secara arti takziah adalah kegiatan dilakukan oleh menguatkan saudara, keluarga, sahabat, terutama ditinggalkan oleh almarhum maupun almarhumahnya. Kegiatan ini juga mendoakan jenazah atau kerabat keluarga tersebut meninggalkan saudara kita tersebut. Ya, bahasanya kita menghibur lah. Pada saat ia kehilangan, dia perlulah hiburan, perlu kita datangi, perlu kita kuatkan di sana. Makanya kunjungilah kepada teman-teman kita. Kalau ada kerabat dari teman kita meninggal, wajib bagi kita untuk mengunjungi dia, untuk sekedar menguatkan dia atau menghibur diri dia, ya, itu. Nah, hukum takjiah adalah dihukumi sunnah, ya. Menurut para fuqaha, mazhab imam 4 mazhab mengatakan bahwasannya takjiah itu sunnah dilakukan dengan waktu tanggal 3 hari. Ya, dalam 3 hari itu boleh berkunjung selama 3 hari ke tempat dia, itu boleh sekali. Tapi jangan sampai takjiah itu nggak ada, nanti ya takjiahnya hari ke-7, nggak bisa juga, ya. Minimal sebatas minimal adalah 3 hari. Selanjutnya, saya bermanfaat untuk pemberian hadiah. Orang bertakjiah juga mendapatkan pahala bagi kita. Nabi Muhammad SAW bersabda, tidaklah seorang mukmin pun datang bercerita kepada saudaranya ketika musibah kecuali akan diberi bagian kebesaran Allah di hari kiamat kelak. Seperti itu. Jadi
kita akan mendapatkan pahala jika pada saat kita mengunjungi teman kita yang mendapatkan musibah meninggal dunia. Itu. Nah, ada pun adab-adab yang harus kita perhatikan pada saat kita akan ke takziah. Seperti itu. Yang pertama, jelas kita harus berkenan sopan. Diutamakan biasanya kita memandang gelap, tidak juga mencolok, seperti itu. Yang kedua, menyampaikan ucapan bela sungkawa, menguatkannya, mengucapkan hal yang baik kepada dia, baru menghindari pemikiran membuat keluarganya bersedih. Yang keempat, tidak bersenda gurau pada saat kamu nggak boleh tahu terlalu terbahak di sana, ikut menyolati seperti itu, dan mengatakan ia ke kubur, dan membawakan makanan untuk keluarga yang ditinggal. Nah, ini terjadi biasa di kampung-kampung tuh. Di kampung-kampung itu biasanya kalau ada orang meninggal dunia, rame-rame tuh orang mengantarkan sembako kepada orang yang meninggal dunia. Dan 7, ya, tidak menjadikan keburukan atau muka aib kepada orang telah meninggal dunia. Nggak boleh, walaupun jahat apapun atau dia ada kebiasaan apapun, tidak boleh diungkit pada saat dia sudah meninggal dunia. Nah, selanjutnya ziarah. Nah, yang maksud dengan ziarah ini kalau bahasa kita tengah tuh ngucur namanya, pergi ke kubur, seperti itu. Ya, setelah mengunjungi kubur dengan maksud untuk mengambil pelajaran terkait dengan kematian dan kehidupan akhir serta menggunakan agar dosa-dosa diampuni. Ya, kita ke sana itu nak belajar sebetulnya. Suatu saat saya akan ke sana juga, suatu saat saya akan di sini. Kita akan lihat orang-orang di sana. Nah, orang-orang di sana diharapkan adalah hanya salah satunya adalah doa, yaitu doa orang yang masih hidup, nak, orang yang kita yang masih hidup. Karena 3 amalan tidak terputus kepada orang yang sudah meninggal dunia. Pertama, jelas, 1, ilmu yang bermanfaat, ya, itu jelas tuh, ilmu bermanfaat. Yang kedua, amal jariah. Nah, amal jariah kamu yang telah kamu lakukan, misalnya kamu bangun masjid misalnya, nah setiap orang melakukannya insya Allah akan jadi amal jariah buat orang yang sudah meninggal. Yang ketiga, doa anak yang soleh. Nah, inilah misalnya ada keluarga kita, orang tua kita telah meninggal, wajiblah bagi kita untuk mendoakan orang yang sudah meninggal dunia, dan doanya insya Allah akan sampai kepada sang mayit. Ya, hukum takziah berbeda, nah ya. Untuk laki-laki dia dihukum sunnah, sedangkan ketika dia perempuan adalah makruh. Seperti itu. Kenapa disebut makruh? Karena apa? Yang dikhawatirkan sang perempuan itu, malah ada ulama itu mengharamkan. Karena apa? Kadang-kadang takut perempuan itu nangisnya berlebihan sampai kejang-kejang. Di saat itu yang dihindari oleh para ulama. Dikarenakan perempuan itu punya sifat perasaan yang lebih mendalam ketimbang seorang laki-laki. Seperti itu. Bahwasanya dulu Rasulullah pernah melarang kaum ziarah kubur, maka sekarang Muhammad mengizinkannya ziarah kubur ke bundanya, maka janganlah kamu sesungguhnya itu mengingatkan akan kematian. Nah, dulu pernah itu dilarang oleh Rasulullah, dikarenakan apa? Dulu sering orang itu menggunakan kepada hal-hal yang untuk orang musyrik, misalnya minta doa kepada orang kubur. Nggak bisa kita minta doa kepada orang kubur, itu nggak bisa sebetulnya. Habis itu diambil apa nih, ada persugihan ilmu hitam di sana, itu nggak boleh, ya. Selanjutnya, adab ziarah. Nah, adab ziarah ada adabnya, nak. Seperti itu. Yang pertama, jelas ketika kita masuk kubur ucapkanlah salam. Ya, biasanya kalau kita itu adalah assalamualaikum ya ahlul kubur, seperti itu secara singkatnya. Baru pada saatnya ada panjangnya, nak, ya ghafirlahu lana walakum wa antum wa salukuna wa nabubil atsar. Sesungguhnya ya Allah, sesungguhnya artinya adalah semoga selamat hidup atas bagimu wahai para kubur dari orang yang beriman, dan kami jika Allah mendaki kami akan menyusulmu. Aku memohon kepada Allah agar berselamat kepada kami dan kamu sekalian dari siksa. Seperti itu. Yang kedua, tidak duduk di atas kuburan, ya, tidak menginjaknya. Janganlah kalian sholat memohon pada kuburan, dan jangan duduk di atas tidak boleh. Dihindari, cari jalan yang baik. Seperti itu. Yang ketiga, tidak boleh memohon pertolongan dan minta mereka yang mayit, tolong saya yang mayit, misalnya, tidak boleh. Sembah mayit itu tidak boleh. Meskipun orang kubur itu orang yang paling baik, sama saja itu tidak boleh, ya. Yang keempat, disunahkan untuk ziarah kubur dengan tujuan mengambil pelajaran mengingat kematian. Dan kamu jangan tadi di awal saya bilang, pada saat kamu ke kubur, ingat suatu saat kamu akan di sana. Oke, silakan nanti kita akan jawab, boleh di